Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku terkasih, keluarga besar GKI Marta Dirja Purwokerto, maupun para sahabat GKI Marta Dirja yang berada di berbagai tempat dan di berbagai kota. Senang sekali hari ini, Kamis 24 Februari 2022, kembali kita mengikuti acara Kalam, Kuliah Alkitab Malam. Tema yang dipersiapkan untuk kebersamaan kita hari ini adalah selagi masih ada waktu. Nah, Ibu Bapak, saudaraku terkasih, ayo kita sama-sama mengawali kalam saat hari ini dengan kita bertanya pada diri sendiri, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Kita nyanyi bersama-sama ya, mari kita nyanyi penuh sukacita demikian. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila tiada rela sujud dan sungkur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang yang berkeluh. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama buka di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Waktu sekarang ini kami punya kesempatan untuk belajar firman-firman-Mu. Pakai dan perlengkapi hamba-Mu ini Tuhan, melayankan pemberitaan sabda-Mu melalui acara Kalam. Kami mau bertumbuh bersama di dalam iman, kami mau sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi maksud kehendak Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, biarlah hidup kami mempersaksikan dan mempermuliakan nama-Mu. Berkati para sahabat kami yang mengikuti siaran online dari tempat masing-masing, agar kami bertumbuh di dalam iman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami doa bersama-sama. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, inilah tema kalam hari ini. Selagi masih ada waktu. Ayo kita mendalami sabda firman Tuhan dari Lukas 13 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya mau mengajak Ibu Bapak, saudara-saudari di berbagai tempat dan di berbagai kota ikut
membaca, mengucapkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya. Ya, mari kita baca firman Tuhan bersama-sama begini. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Amin. Inilah tema kalam saat ini, selagi masih ada waktu. Selagi masih ada kesempatan buat saudara dan saya. Ibu bapak saudaraku tercinta, tahukah kita ketika kita melihat gambar tangan Mother Teresa ini di foto, ada tulisan umur itu anugerah. Betulkah umur itu anugerah? Ayo kita coba ikuti kilas balik perjalanan umur kita sejak kita lahir di dunia. Ini gambar ini mau menunjukkan buat kita. Kita dulu masih bayi, belajar merangkak, belajar duduk, belajar berdiri, latihan berjalan, tumbuh terus menjadi seorang anak, menjadi seorang gadis, menjadi seorang pemudi, akhirnya menikah, punya suami, dan mulai dipersiapkan punya anak, punya bayi. Bayinya tambah gede, terus anaknya tambah besar, dan mamahnya tambah tua, jadi nenek. Dan akhirnya Tuhan panggil pulang. Bukankah hidup kita ini umur adalah anugerah? Kita masing-masing sudah sampai tahap bagian mana? Kita saat ini ada di kategori umur yang mana? Tiap orang pasti berbeda-beda. Tapi dari video gambar ini kita boleh melihat, aku akan menjadi tua. Dan pada saatnya nanti aku harus bertemu dengan Tuhan. Nah, kalau kita mau melihat bagaimana menebak umur menurut aroma kamar, keren ya. Apakah betul dari baunya kamar kita bisa menebak umur seseorang gitu ya. Misalnya kita masuk ke sebuah kamar, kamar itu baunya minyak telon dan bedak. Wah, pasti kita katakan Pak Pendeta, ini pasti kamarnya bayi. Oke, menarik. Atau sebaliknya, kalau kita masuk ke sebuah kamar, baunya itu parfum yang wangi banget. Wah, ini kamarnya anak muda baru jatuh cinta Pak Pendeta. Mau janjian ketemu pacarnya mungkin. Oke, tapi kita pun boleh melihat kalau kita satu hari masuk ke sebuah kamar dan ternyata di situ baunya itu adalah minyak gosok dan balsem. Wah, ini pasti kamarnya orang tua, kamarnya lansia. Ya, ibu bapak, saudaraku terkasih. Satu kali ada seorang guru matematika mencoba kepingin menghitung-hitung umur manusia. Kalau umur manusia itu diibaratkan seperti buku, kira-kira ada berapa lembar halaman ya umur manusia? Guru matematika ini melakukan penelitian dulu. Kalau 1 tahun itu ada 365 hari. Berarti kalau 1 tahun itu 1 buku isinya 365 lembar halaman. Berapa rata-rata umur manusia Indonesia? Guru matematika ini menemukan mirip-mirip dengan apa yang ditulis dalam kitab Mazmur pasal 90. Umur manusia 70 tahun. Oke, kita hitung. Bagaimana kalau 70 tahun dikalikan 365 lembar halaman 1 tahunnya. Berarti 1 buku itu nanti
Umur 70 tahun artinya ada 25.550 lembar halaman. Kalau kita hitung pakai hari, kita boleh katakan umur 70 tahun berarti waktu yang aku miliki ada 25.550 hari. Ya. Nah, persoalannya andai kata angka ini kita bikin sebuah konversi, hitung-hitungan konversi ya, dihitung pakai duit rupiah. 25.550. Kita butuh selembar uang 20 ribuan. Kita butuh uang selembar 5 ribuan dan kita butuh uang koin 500 rupiah dan masih butuh tambahan koin 50 rupiah. 70 tahun kalau diganti dengan duit ternyata cuman selembar 20 ribuan, selembar 25 ribuan, satu koin 500 dan satu koin 50. Total 25.550. Pertanyaannya, di antara 25.550 hari, ternyata waktu kita itu sudah harus dihitung untuk tidur itu sepertiganya. Mosok sih, gimana ngitungnya? Ayo kita hitung. Manusia normal butuh tidur sehari 8 jam. Ya. Nah, bukankah satu hari ada 24 jam? Jadi kebutuhan tidur itu sudah sepertiganya. Ya. Kalau kita hitung, ada seseorang umurnya sampai 75 tahun, berarti dia pakai waktu tidur sudah 25 tahun sendiri. 25 tahun habis di tempat tidur untuk tidur, gitu ya. Kalau ada di antara kita umurnya 60 tahun, berarti waktu tidurnya sudah 20 tahun. Ya. Kalau ada yang umurnya 45 tahun, maka berarti ia sudah menghabiskan waktu 15 tahun hanya untuk tidur. Nah, persoalannya, di antara saat-saat aku bangun, saat aku melakukan aktivitas, apa yang sudah aku lakukan? Seseorang mencoba menghitung-hitung pakai kalkulator. Ya. Dia mau kirim matematika kehidupan pakai simbol-simbol matematika. Dia tulis begini, hidup hanya sekali. Ya. Kemudian dosa jangan ditambah. Lalu dia kirim lagi, kolekte persembahan jangan dikurangi. Dan cinta jangan dibagi. Tapi kalau nakal harus dipentung gitu ya. Nah, Ibu Bapak, saudaraku terkasih, matematika kehidupan yang mau mengajak kita memikirkan apa yang sudah aku lakukan dalam hidupku sampai umurku hari ini. Apa kata Alkitab? Ayo kita baca bareng-bareng yuk dari Lukas 13 ayat 6 dan 7. Kita ucapkan sama-sama firman Tuhan begini. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang menarik tentang bertumbuhnya pohon ara. Lebat sekali daun dan rantingnya. Pohon ara ini tumbuh di wilayah perkebunan anggur. Satu kali pemilik perkebunan anggur ini datang, kepingin untuk mencari buah pada pohon ara itu. Dicari dan dicari, ternyata ia tidak menemukannya.
Walaupun daunnya rimbun, rantingnya lebat, tetapi pohon ini tidak berbuah. Pemilik kebun anggur itu segera menemui bagian pengurus kebun anggur tadi. Dan segera ia katakan, sudah 3 tahun lamanya aku terus menerus datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan belum pernah aku menemukannya. Tebang saja pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Sudah ditebang saja. Ibu bapak, saudaraku, sepertinya nasib pohon ara ini sudah hampir dieksekusi terakhir gitu ya. Mau ditebang, mau dibuang, sia-sia 3 tahun ditanam tapi tidak berbuah. Bicara soal eksekusi, soal hukuman mati, saya jadi tertarik dengan sebuah kisah cerita tentang permohonan terakhir seseorang narapidana sebelum dieksekusi mati. Saat itu sudah mulai disiapkan regu penembak. Bagaimana disampaikan kepada sang terpidana mati. Boleh mengajukan satu permintaan penting yang paling akhir sebelum hukuman ini dilakukan. Kira-kira mintanya apa ya? Ternyata terpidana mati ini masih bisa memberikan permintaan yang membuat semua regu penembak itu tertawa terbahak-bahak. Apa permintaan terakhirnya? Dia ngomong, Pak, tolong senapannya diarahkan ke orang lain saja ya Pak, jangan ke aku gitu. Nah, ibu bapak, saudaraku terkasih, ternyata siapapun ketika mesti menghadapi saat terakhir ada rasa gentar dan rasa takut. Bagaimana nasib pohon ara yang hampir ditebang ini? Ternyata jawaban dari pengurus kebun anggur itu menjawab dengan cara yang sangat menarik. Apa yang terjadi? Ayo kita baca sama-sama ayat 8 dan 9 demikian. Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Ibu bapak, saudaraku terkasih, perumpamaan dari Tuhan Yesus ini mau mengingatkan kepada saudara dan saya. Bagaimana pengurus kebun anggur itu masih menyediakan perpanjangan waktu. Dan dalam perpanjangan waktu aku akan mengurus tanaman ini lebih benar lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, aku akan berikan pupuk kepadanya, aku akan terus menyiraminya. Kita tunggu setahun lagi. Jika dia tahun depan tidak berbuah, tebang saja pohon ara ini. Ibu bapak, saudaraku terkasih, jangan-jangan perumpamaan ini sedang bicara tentang kondisi kehidupan saudara dan saya yang diberi kesempatan hidup sampai hari ini. Apa yang masih kita simpan sebagai ganjalan hingga hidup kita ini tidak menghasilkan buah? Jangan-jangan aku masih menyimpan dendam. Jangan-jangan aku belum bisa mengampuni. Jangan-jangan aku masih menyimpan kemarahan dan kekecewaan hidupku. Kalau ini yang terjadi, seorang hamba Tuhan kirim gambar sebuah obat. Ini obat yang engkau butuhkan. Nama pilnya itu kapsul pengampunan. Apakah aku bisa mengampuni? Apakah aku mau menggunakan waktu yang masih ada ini untuk sungguh-sungguh menggunakannya dengan sebaik mungkin? Bagaimana aku memperbaiki kehidupanku selagi masih ada waktu? Pertanyaannya, mana hidup baruku? Sekian lamanya Tuhan menunggu, mencari buah mana yang sudah kita hasilkan. Bisakah
Aku merombak hidupku lebih benar dan lebih baik lagi. Ibu bapak, saudaraku, saya ingin menutup kalam hari ini dengan sebuah kisah cerita. Kisah cerita ketika waktu itu jam 10 malam. Seorang istri menunggu-nunggu suaminya kok belum pulang-pulang. Apa yang dilakukan? Waktu itu belum ada aplikasi WhatsApp, yang ada aplikasi SMS. Jadi jam 10 malam, sang istri segera kirim SMS kepada suaminya. Dia kirim apa? Sayang, ayo kita ketemu di tempat awal kita bertemu. Aku menunggumu di sini. Suaminya membalas, baiklah, aku akan membereskan pekerjaanku di kantor untuk esok hari dulu ya. Istrinya baca sambil senyum, dia coba ajak suaminya humor. Dia kirim apa? Oh, kamu lebih memilih pekerjaan untuk esok hari ya dibanding memilih aku gitu. Tapi suaminya jawab tahu kalau istrinya senang bercanda. Dia kirim gini, jangan khawatir, aku akan segera ke sana, oke? Dan sang istri menutup percakapan SMS itu dengan mengatakan, oke, aku akan menunggumu. Ditunggu menit demi menit, jam demi jam berlalu. Ternyata teman-teman di kantornya datang makin banyak. Dan teman-temannya itu malah mengajak ngopi-ngopi dulu. Sampai sang suami ini lupa waktu. Tiba-tiba dia ingat, loh aku tadi kan janjian dengan istriku. Saat dia buka HP, apa yang dia dapati? Ada 4 pesan dan ada 10 panggilan tak terjawab. 4 pesan dan 10 miss call. Aduh, bagaimana ini? Tiba-tiba dia berpikir, udahlah, HP-ku aku matikan saja. Jadi nanti seolah-olah kalau aku enggak membalas, itu karena baterai handphoneku habis. Dia tetap asik kumpul dengan teman-temannya, dan akhirnya selewat jam 12 malam teman-temannya mulai pamit satu persatu. Dan jam 1 pagi sang suami ini sudah langsung siap-siap pulang ke rumah. Apa yang dia jumpai dalam keadaan capek sampai di rumah, dia lihat mertuanya baru menangis di luar rumah. Mertua ini ternyata sedang menanti-nantikan suami istrinya, anakku ini tadi kok belum pulang. Aku harus memberi kabar berita kepada menantuku laki-laki bahwa sekarang kau harus segera ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Sang suami merasa bingung. Mertuanya memberitahu sambil menangis. Barusan ada seseorang dari kepolisian. Dan sekarang dari pihak rumah sakit juga menelpon. Tas istrimu dijambret. Dan dia berusaha melawan sehingga akhirnya para perampok menusuk istrimu dengan pisau dan memukulinya hingga tewas. Sang suami kaget luar biasa. Dia setengah berteriak mengatakan, ibu jangan bercanda bu. Tadi dia masih menghubungi saya bu. Saat itu juga sang suami segera menyalakan kembali handphonenya. Dan dia melihat SMS yang belum dibuka. SMS yang tadi langsung handphonenya dimatikan. Sekarang dia akan baca satu persatu. Sambil dia lihat jam penunjuk waktunya. Jam 11 malam. Istrinya masih sempat kirim SMS. Sayang, kamu di mana? Dia terus buka lagi SMS yang kedua. Jam 11:30 malam. Sayang, kenapa HP-mu mati? Dia buka SMS yang ketiga. Saat itu sudah jam 12 kurang 1/4. Tengah malam. Istrinya masih bisa SMS begini, sayang,
Ada sekumpulan pria mengikuti aku. Aku takut, kamu di mana? Dan akhirnya dia baca SMS terakhir, SMS yang keempat. Betapa kaget dia. Karena SMS yang keempat itu dikirim tepat jam 12 malam. Dan istrinya kirim pesan. Selamat ulang tahun pernikahan suamiku. Aku sangat cinta padamu. Aku hanya mau mengucapkannya secara langsung. Tetapi sepertinya kita tidak akan bertemu malam ini. Selamat malam sayang. Aku harap engkau tidak kedinginan dan sakit ketika engkau sampai di rumah nanti. Ibu bapak, saudaraku, kisah ini mau mengatakan pada saudara dan saya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu kapan kita akan kehilangan orang yang kita cintai. Jadi tunjukkan pada mereka setiap hari seberapa besar cintamu kepada mereka. Karena memang kita tidak akan tahu kapan kita sudah tidak bisa mengucapkannya lagi. Mungkin dia duluan atau jangan-jangan aku duluan. Kita nggak pernah tahu kan. Justru saat ini, selagi masih ada waktu, maukah kita pakai waktu untuk menghasilkan buah-buah yang paling manis dari pohon iman yang Tuhan titipkan dalam hidup saudara dan saya. Pohon iman itu boleh bertumbuh, boleh mengeluarkan buah yang terbaik, buah yang termanis. Kalau tidak sekarang, mau nunggu kapan? Bukankah hidup ini adalah kesempatan? Saudaraku, hidup kita masih ada waktu. Berarti Tuhan masih beri kesempatan. Mengingatkan kita dengan sebuah lagu dengan judul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Ayo kita tutup kalam hari ini dengan kita memuji Tuhan bersama-sama. Demikian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari saudaraku, kita ulang lagu ini bersama-sama. Demikian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan,
pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Mari kita tutup dalam doa berkat. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sungguh memberkati dan menegur, mengingatkan kami. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, Tuhan pakailah hidup kami menghasilkan buah-buah yang bermakna. Buah-buah yang terbaik, buah yang manis, buah yang boleh membuat banyak orang di sekeliling kami menikmati anugerah kasih cinta-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mendoakan semua peserta kalam saat ini, Tuhan yang akan mengembang tumbuhkan iman kami, agar kami menggunakan waktu dan kesempatan ini untuk sungguh-sungguh mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba doakan tekad hidup iman kami mengiring Tuhan diberkati selalu. Sahabat-sahabat kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, boleh dijamah Tuhan, sembuh, sehat kembali. Kami rindukan sahabat-sahabat kami terus ditopang dengan anugerah kasih cinta-Mu. Inilah rangkaian doa-doa permohonan kami. Kami siap menggunakan kesempatan dan waktu ini untuk berbuat lebih baik dan makin baik. Terimalah tekad hidup baru kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudaraku, sampai di sini acara kalam kita. Sampai kita berjumpa ya. Tuhan berkati, salam sehat buat kita semua. Amin.